Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Sekarang hari Sabtu ya guys ya, tanggal 9 Maret 2024 jam jam 3 sore ini waktu Indonesia Barat. Kita menganalisa buat eh, market besok ya, market emas. Karena hari ini libur, hari hari Sabtu Minggu tuh libur market emas itu. Jadi kita coba analisa sedikit bagaimana pergerakannya dia dan kemungkinan hari Senin dia akan bergerak kemana kita analisa ya teman-teman ya. Di sini kita lihat untuk time frame H1 dia terlihat masih terus bullish. Udah berapa hari nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hari ya. 7 hari berarti sudah 2 minggu. Sudah sekitar 2 minggu ya teman-teman ya. Karena di sini udah kelihatan ada dua candle weekly yang bergerak. Jadi kita bakalan coba time frame kecil karena ini udah fix banget dia bakalan mau lanjut naik lagi ya. Untuk di time frame H4, untuk di time frame H4 ini kelihatannya dia bakalan ngebentuk. Di sini udah ada double pin bar ya, rejectionnya cukup kuat untuk emas. Untuk emas rejectionnya cukup kuat di time frame H4 terlihat banget ya. Jadi kemungkinan ini udah 50% ada tanda-tanda dia bakalan koreksi turun ya, teman-teman ya. Kenapa 50%? Karena bullish-nya strong banget dan ini konfirmasinya juga nggak terlalu pasti ya, nggak terlalu pasti. Jadi masih 70 sampai 80% lah ini akurasinya nih candle seperti ini nih ya. Nah, kita coba bergeser ke time frame H1 teman-teman. Di time frame H1 kita bisa lihat di sini ada seperti pin bar ya atas bawah ini cukup jauh juga range-nya. 28 poin teman-teman. Di sini cukup jauh untuk pergerakannya. Kenapa bisa seperti ini? Kalian kalian kemarin kalau misalkan ngikutin analisa kemarin itu kita analisa dia bakalan bisa turun kalau misalkan di harga di harga-harga yang tertentu nih ditembus ya dan ada bantuan dari fundamental juga. Fundamentalnya menguat atau melemah gitu Amerika ya. Coba kita like ya. Kita cek ya. Kita cek di sini. Nah, di sini ya tanggal mana? Tanggal 8. Nah, di sini tanggal 8, teman-teman. Di sini kemarin ada berita NFP atau eh, hasil eh, pertanian gitulah ya di yang apa pengangguran yang perubahan pekerjaan lah atau pengangguran yang tapi bukan di pekerjaan yang pertanian. Jadi bukan bukan pertanian gitulah intinya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat beritanya ternyata hasilnya itu untuk, perubahan pekerjaan yang bukan pertanian ini di sini menguat, teman-teman. Di sini menguat. Nah, kita cek di market ya. Nah, dia sempat turun nih untuk berita ini, sempat turun. Kalian kalau misalkan semalam nyimak berita dan pergerakan emas, kalian pasti lihat nih di sini dia sempat turun dari harga sekitar 2168 dia sempat turun, 12 poin ya, teman ya guys ya. Ke 2157 nih. Ke 2157 kemudian dia langsung balik arah naik. Kenapa? Karena di sini ternyata hasil dari pendapatan pekerjaan per jam mereka ini mengurang, teman-teman ya. Di sini berkurang untuk pendapatan mereka per jamnya dan terus di sini ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di sini juga lebih tinggi, guys ya. Jadi untuk ini tingkat pengangguran mungkin untuk total ya, bukannya kalau yang atas ini kan NFP ini kan cuman khusus yang pertanian aja gitu. Yang bukan pertanian aja, maaf. Maksud saya yang bukan pertanian doang. Nah, kalau ini kayaknya keseluruhannya nih total ada pengangguran ada 3,9% yang diprediksi 3,7% ternyata lebih tinggi dari prediksi ya guys ya. Hasilnya itu 3,9% pengangguran lebih tinggi. Nah, akhirnya kenapa? Bagaimana untuk reaksi ke emas? eh, SAU ini dia akan bergerak naik. Kenapa? Karena USD-nya itu melemah. Kita bisa cek ke time frame lain. Coba kita cek di GBP USD. Kita bisa lihat ya guys ya. Nih, GBP USD semua naik. Coba kita lihat USD Yen. Nah, ini juga USD Yen turun ya. Karena di
USD terhadap yen di sini. Kalau misalkan GBP dia terhadap USD. Jadi kita bisa lihat semuanya melemah ya. Ini juga Euro USD semuanya. Jadi semua yang di pairing dengan USD dia melemah semua ya. USD-nya sedang melemah. Jadi ini patokannya Amerika banget. Amerika sedang melemah, dia bergerak naik. Nah, di sini dia kemudian dia naik pelan 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 pelan. Nah, di sini terus ada rejection dua kali ya, guys ya. Walaupun ini ditembus tapi di atas ini dia di reject lagi turun cuman sampai sini nih. Kalau misalkan dia rejection turunnya tembus lewatin sini 2056 ini 2156 sorry 2156 atau ke bawah sini justru. Nah, kan ada dua nih support nih, harga support lah ya. Nah, di sini kalau misalkan ini aja ditembus, ini udah aku bisa bilang 90% hari Senin dia bakalan turun. Kenapa? Karena supportnya berhasil ditembus dari rejection yang atas ini. Ternyata enggak, guys ya. Dia enggak berhasil nembus, dia cuma sampai sini doang, terus dia bergerak naik. Nah, ini kemungkinan besar hari Senin dia bakalan lanjut naik lagi, guys ya. Terus kita OP-nya gimana OP-nya? Kita bisa pasang buy limit. Duh, mana sih plusnya? Oh ini. Nah, kita bisa pasang buy limit di harga 2168 ini yang pertama. Ini buy limit yang pertama dan ini di sini daerah-daerah sini 2060 lah ya. 2060 nih buy limit yang kedua. Jadi kalian bisa open buy limit, posisi buy limit di antara ini. Karena apa? Karena ini udah jadi bisa dibilang ini cukup kuat ya, guys ya. Apalagi ke 2125 ini kalau misalkan ditembus dia bakalan turun jauh banget. Dia bisa turun jauh banget. Tapi kita coba analisa lagi nanti pergerakannya seperti apa ya guys ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk hari Senin kemungkinan kita bisa open posisi buy limit karena dia koreksi turun dulu. Terus kalau misalkan dia udah terlanjur naik, saran banget sih ya, saran banget jangan open posisi sell ya guys ya. Tapi itu terserah kalian. Kalau misalkan kalian mau open posisi sell, bisa ambil posisi di resisten aja ya biar aman banget. Jadi kayak misalkan di area-area 2190 gitu ya. Jadi benar-benar di resisten, sell limit. Jadi em, manajemen resikonya juga nggak terlalu tinggi guys ya. Stop lossnya di daerah sini aja. Kalau misalkan kalian langsung sell di sekarang gitu kan, stop lossnya di sini, waduh ruginya banyak. Jadi mungkin untuk analisa hari ini begitu aja teman-teman. Kita coba lihat hari Senin nanti seperti apa pergerakannya. Mungkin besok aku bakalan sharing sedikit tentang beberapa indikator ya, tutorial dan cara-cara setting beberapa indikator. Nanti aku mau eh, nanya dulu ke teman-teman, ada yang di komunitas ya, ada yang mau ditanya nggak tentang indikator apa-apa. Kalau nggak ada misalkan nggak ada, aku mau sharing aja nanti indikator yang aku tahu ya guys ya besok. Ini untuk hari ini sampai sini dulu. Kita lanjut lagi besok dan hari Senin nanti kita lihat lagi seperti apa ya guys ya. Buat kalian yang baru bergabung ke channel ini jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.